mergawe ya gini bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semuanya yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya sehingga tahu istidlal mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sedzahir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor satu prakteknya. Karena nomor satu itu Allah karuan kan syahidah wa, Allah kan gak tertandingi syahidah wa annahu la ilaha illallah. Terus wal malaikatu, malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga. Dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor satu. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? Satu kan? Nah nomor tiga kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? Satu kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor tiga kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau dua itu cabang dari satu, asalnya satu? Enggak pernah kan ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari satu titik, ragu enggak? Enggak kan? Nah imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah itu terus Jubair bin Mut'im jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong. Kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yuqinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, oh kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis kamu. Ya kan, kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mak. Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa, nggak jelas. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir wahtas ila man syi'ta takun asira. Asira pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia. Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang getop, misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo, padahal itu nggak tamat SD, tapi gara-gara seneng, kacau kan, logika kepangkatan hilang semua kan. Jadi itu hukum peradaban, itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, jadi paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik sama seseorang maka kamu bisa memimpin. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia. Ya ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan?
Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husen ini. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya, temannya curiga, kok tumben sopan, mau utang ya? Zaman akhir itu kacau. Kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik, terus punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali nggak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amira. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya seneng. Punya tetangga baik, ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita. Kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah. Kalau yang seneng saya enak lah. Dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang nggak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu. Aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil. Uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i. Diceritain orang ya Aba Abdillah bagiannya ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang gak seneng kamu maka membebaskan kamu. Gak akan pinjam uang, pinjam mobil, gak akan ganggu waktu kamu kan gak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah, sumadarhum fi khawdihim, yal'abun. Sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah, itu kalau kamu anak-anak bagi ahli Quran sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu udah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Ternyata yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas, kenapa? Jelas. Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al-murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat bi qidari aqsam wa mu'jizatul Qur'an mustamirratun ila yaumil qiyamah. Wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mawhibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal aqsar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu. Wa hadza aqwal muhtamilat. Wa takmiluhu fil ladzi ba'da. Wa qilani ya. Anal al makna anal mukjizat al madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absar kana qoti soleh wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah di sebelah apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih dengerin ya. Dengerin betul ya. Ketika Laut Merah terus tersibak kan wow itu keren kan? Terus kita bilang menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu.
Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang Inna wa la yastahi ayadriba mathalam ma ba'ud. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu faham bahwa kita tidak. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok nunjuk pertunjukan ada onta keluar dari batu, Nakotu Soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan Laut Merah. Cik goblok ya. Lah kita alhamdulillah tidak sejenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk, kagum kan? Sudah tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu, tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa coba? Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Oh, itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin ini? Makanya di sini ini ada kitab Itqon, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqon karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqon. Wa ya imma khissiyah wa imma akliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Bilada itu goblok, wakil lati basoirihim. Dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sing wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu hal-hal yang seperti itu gitu. Paham ya? Mergo likil latin apa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah akliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan kita wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham ya? Dados niki kita bangga ditunggoni napa Quran, nggih ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayatabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini biasanya ngaji khusus terus bajak gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa Gus sama bapak itu, kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak di. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati Gus. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis Gus.
Itu kematian terburuk itu kalau sudah mati, tahu istrinya ada nangis. Oh, itu malu betul itu. Makanya jangan mati. Pokoknya pastikan orang sekeliling Anda nangis itu baru berani mati. Kalau enggak jangan. Ya, jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Walladzi yusyahadu bi'ainil aqli bakin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awali mustamirran. Sesuatu ilmiah, sesuatu agama atau apa saja yang logis itu akan abadi ila yaumil. Kayak tadi. Ketika kita kecil diajari apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Itu ila yaumil qiyamah. Karena kita pasti punya logika tadi. Masa alam raya yang maujud didahului ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini kita rumuskan, ketiadaan inilah yang bikin alam raya. Di mana-mana nihilisme, ketiadaan ya layu asfiru say'an, namanya tiada ya tidak punya akibat apapun. Yang punya akibat apapun ya sesuatu yang wujud. Loh, itu kan ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun teori itu akan nunggui kita ila yaumil qiyamah. Tapi kalau tongkat Nabi Musa ketika kita tidak melihat kan punya alasan tidak ngandel, Musa tidak tahu. Tapi kalau kamu seperti ini, orang paling mulhid sekalipun, paling ateis sekalipun, terus ditanya, bisa enggak Anda mulai angka di luar angka 1? Tidak bisa kan? Makanya benar Imam Amudi tadi ketika diminta Allah, istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, tolong ajarkan kenapa manusia begitu yakin kalau saya ini satu, padahal mereka tidak melihat saya. Terus beliau ngendikan apa? Nisbatus naini wassalasa ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2, 3 sampai enggak terbatas, semuanya dibanding angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka 1. Itu mbok siapapun enggak usah ditunggoni nabi, enggak usah ditunggoni wali. Logikanya akan seperti itu. Itu yang dimaksud apa? Walladzi yusyahadu bainil aqli bakin yusyahidu kul man ja'a badal awal mustamir. Ya, ini masih ada waktu seprapat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini. Nah, itu yang fotokopi lebih besar itu ijazah.